akhirnya gue bisa berkecimpung dan mengerjakan beberapa film-film Hollywood juga kayak gitu. Harus 4 jam doang iya VFX-nya. iya 4 jam 2 jam 4 jam 4 jam 2 jam 4 jam 2 jam gitu. Berguna banget dan gue beruntung gue dapet itu di IDS gitu loh. Oke, nah lu bisa Oke, creative people. Sekarang kita ada lagi nih di Ideas Talk dan kali ini tamu kita adalah Ale. Namanya sih Anargia something ya. Lebih ingat namanya Ale. Ya, susahnya panjang ya. Nah, yang gue ingat lagi tentang Ale adalah Ale itu dulu dia kalau bikin cerita tuh ini ya apa cerita lu tuh unik dan yang paling keren menurut gue adalah dia sangat percaya diri menceritakan ceritanya dan selalu berusaha untuk mencari cara menceritakan ceritanya dengan lebih baik lagi. Itu yang gue ingat dari Ale. Nah, sekarang Ale boleh Kenalan dulu ya. kenalan lagi ya. Oke. Halo semuanya, halo creative people. Kenalin nama gue Nargiari Alfarizi, biasa dipanggil Ale. Yap, nama gue memang panjang. Gue jurusan DFMP, kesingkatan dari Digital Film and Media Production. Gue angkatan 2019 dan lulus di tahun 2021. Nah, oke. Ale, lu kan sebelum lu masuk ke jurusan film ya, sebelum lu belajar film lu pernah kepikiran nggak mau masuk jurusan lain? Nah, jadi awalnya pas gue SMA itu, sebenarnya dari SMP sih. SMP itu tuh gue udah tertarik sama editing. Pada saat SMA itu gue kembangin lagi editingnya, terus gue juga pernah bikin YouTube channel gitu sama teman-teman gue, terus bikin ya short konten biasa sih dibuat di YouTube, kayak short film tapi yang buat lucu-lucuan aja. Dari situ sebenarnya awalnya masih belum mau masuk film, awalnya mau masuk IT. Tapi lama-kelamaan mikir kayaknya gue lebih suka dan lebih tertarik untuk entertain sesuatu deh. Gue lebih suka menyalurkan ide gue ke dalam suatu wadah gitu loh. Akhirnya gue mikir-mikir dan akhirnya gue coba discuss sama guru gue, dan guru gue nyaranin kayaknya lu cocoknya masuk film deh. Akhirnya gue masuk film. Walaupun gue dari IPA, gue harus pindah ke IPS dulu buat masuk film. Ah, serius? Masa harus sampai pindah ke Iya, IPS? harus pindah jurusan karena film itu masuknya ke IPS kalau zaman gue waktu itu. Iya, jadi gue pindah jurusan lah kayak gitu. Pindah jalur jurusan gitu untuk masuk ke kampus yang jalurnya tuh IPS kayak gitu. Ini aku hal yang baru tahu ya. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir ya teman-teman, kalau kita ngomongin film tuh, film banyak hal juga yang sifatnya eksak ya. Iya, benar. Kayak misalnya Scientific and stuff. kamera dan segala macam tuh udah ngukurin lensa dan segala macam tuh eksak banget sih. Nah, terus tapi dari situ gimana? Ketika kemudian akhirnya kuliah film gitu, ada pengalaman yang lu bisa share nggak? Misalnya tentang proyek-proyek lo atau lo juga waktu pandemi juga ya? Gue masuk sebelum pandemi, abis itu pandemi kayak gitu. Ya, kayak gitu. Boleh ceritain nggak tuh? Jadi pengalaman gue di IDS itu sebenarnya cukup seru ya, karena gini, gue itu nggak expect kalau misalkan gue itu benar-benar bisa masuk ke kuliah perfilman. Kenapa gue akhirnya nggak expect? Karena gue benar-benar nggak kebayang gitu loh, gimana sih syutingan itu tuh, gimana sih production syutingan. Karena kan kalau misalkan kita lihat di BTS film gitu kan, kalau zaman kita masih kecil atau masih tabu akan perfilman, kita ngeliatnya kayak ada lampu gede, terus setnya kayak gini, terus itu apaan sih yang panjang-panjang dipegang begini. Ternyata kita tahu, oh kayak gini ternyata boom mic. Terus ternyata kamera-kameranya kayak gimana dan yang lainnya. Yang lebih seru lagi adalah ketika kita tuh benar-benar di tengah-tengah syutingan itu gitu loh. Karena sebenarnya kita bisa melihat apa ya, kalau misalkan gue paling ingat tuh di IDS itu tuh pada saat gue belajar sinematografi itu kan salah satunya adalah melukis dengan cahaya. Nah itu gue suka banget ketika ada set dengan banyak lighting, itu kita ngelihat kita benar-benar ngelukis sesuatu atau set tempat itu tuh pakai cahaya gitu loh. Entah itu dengan warnanya, lighting dari side-nya dapat atau enggak, dan yang lainnya exposure dan yang lainnya, itu semuanya ada aspek-aspeknya gitu. Dan itu gue belajar banyak banget di IDS gitu loh. Dari mulai sinematografi yang which is gue suka banget karena gue suka kamera dari dulu, editingnya juga gue dapet, bahkan ngedirect juga dapet. Dari situ gue juga tahu bagaimana cara menulis cerita. Itu semua pondasi dari untuk membuat film kan. Ceritanya itu sendiri kan akarnya kayak gitu. Itu sih yang gue suka dari IDS. Oke. Nah, terus kalau misalnya itu kan kuliah ya. Nah, kalau kita ngomongin dengan kemudian lo kerja nih. Nah, skill apa yang paling sering lo pakai saat itu?
skill-nya. Iya, maksudnya yang kayak, wah ini gue berguna banget nih, gue dapat dari IDS dan kemudian nih ini kepake nih tiap kali gitu. Iya. Kalau skill jujur gua banyak kepake pada saat nge-manage sih. Nge-manage. Jadi kayak waktu itu pada saat ada banyak banget perbedaannya ketika sebelum gue masuk IDS sama setelah masuk IDS ketika gue memproduksi sesuatu ya. Sebelum masuk IDS, gue tuh nggak tahu gimana caranya memanage tim pertama, terus memanage workflow syuting. Yang ketiga, gue nggak tahu cara memanage kamera tuh gimana, yang efisien dan yang lain. Setelah dari IDS, gue mau di tempat kerja manapun, itu yang kepake adalah ilmu-ilmu kamera gue, sinematografi gue, apalagi lightingnya juga. Jadi ketika ada klien yang butuh kayak gini, gue udah tahu nih, oh gue harus pakai lighting kayak gini. Itu yang pertama, sinematografi. Yang kedua, directing. Karena kan di IDS kan kita juga belajar directing. Gue belajar gimana cara memanage orang, nge-approach orang, ngasih tahu orang, dan apa ya, tektokan sama tim tuh jadi lebih enak lah. Jadi gue tahu apa yang gue mau, mereka tahu apa yang gue mau, dan mereka paham juga gitu loh apa yang mereka harus lakukan. Apalagi ke talent juga. Terus yang terakhir adalah di editing. Editing itu gue belajar banyak kan di IDS. Dari mulai motion graphic dan lain-lain. Bahkan DaVinci juga gue udah belajar dari situ. Dan itu kepake sampai sekarang. Skill-skill itu. Jadi skill set itu sebenarnya skill set dasar yang sebenarnya berguna banget. Dan gue beruntung gue dapet itu di IDS gitu loh. Oke, nah lu bisa cerita lu udah kerja di mana aja sih sebenarnya atau ngerjain apa aja gitu buat lu? Kalau kerja ya, jadi awal-awal dari IDS itu gue tempat kerja pertama itu adalah di tempat penjualan tas gitu loh, pabrik tas gitu. Jadi kayak dia ada tempat jual tas gitu, mereka punya brand sendiri, brand tas gitu. Dan gue di sana jadi gue ngerangkap sih, jadi entah itu jadi director, fotografer, videographer, editor dan lain-lainnya kayak gitu. Semuanya gue di situ dari pre-production, production sampai post production. Gue di sana gue mati-matian, tapi ya itu pengalaman yang akhirnya gue rasain setelah dari IDS. Setelah dari tempat tas itu, gue masuk ke ada namanya Studio Show Entertainment. Itu adalah kantor animasi, tapi gue jadi editor di sana, bukan jadi animatornya atau apapun itu. Di sana setelah itu masuk ke ada di BSD namanya Ingenuity Studios Indonesia. Nah, Ingenuity Studios Indonesia ini adalah kantor VFX. Jadi VFX yang ini sebenarnya kantor yang ada di LA tapi buka cabang di Indonesia kayak gitu. Dan di sana gue cukup beruntung karena pernah bekerja di sana juga, karena akhirnya gue bisa berkecimpung dan mengerjakan beberapa film-film Hollywood juga kayak gitu. Setelah itu baru sekarang gue ada di PT Bintang Media Produksi. Ya, itu adalah PT atau PH yang pemiliknya adalah teman saya sendiri kayak gitu. Iya, Bintang. Iya betul, Bintang betul. tadi. Tadi. Iya. Belum. Oh ya, belum tuh tadi juga. Waktu itu. Waktu itu. Gitu. Di thumbnail sebelumnya. Iya, di tanggal di sana. Oke. Thumbnail. Tapi tadi lu ngerjain film Hollywood tuh Iya. hal yang menurut gue bisa jadi kayak impian banyak anak. Iya. Benar. Ada yang bisa lu spill nggak? Kira-kira lu pernah ngerjain apa aja? Boleh nggak? Oke, boleh. Mungkin yang paling relevan buat orang-orang ya, itu paling gue biasanya ngejual dua hal ini. Atau bilang kedua orang-orang tuh dua hal ini. Yang pertama, video klipnya Billie Eilish. Yang kedua, series Bridgerton di Netflix. Terus ada lagi sama tahu ini nggak, Malene Martinez yang nyanyi Play Dead. Iya. Aduh, gue nggak tahu lagi. Iya, tahun 2020 itu tuh pasti ada teman-teman Covid ya. Iya, lagu itu Malene Martinez itu kan ada beberapa video klip. Gue sempet ngerjain 2 video klipnya juga itu. Sisanya mungkin film-film Netflix juga, tapi yang nggak terlalu tinggi ratingnya mungkin ya. Yang nggak terlalu terkenal. Tapi istilahnya lu artinya itu ekosistem internasional ya. Iya. Nah, lu bisa cerita nggak gimana maksudnya bedanya gitu? Maksudnya kan bisa saja cara bekerjanya berbeda ya. Itu lu bisa cerita nggak dengan itu? Bener banget, beda banget, jauh banget. Jadi pada saat gua pertama kali masuk ke Ingenuity Studios Indonesia, itu tuh kita tuh emang ada proses trainingnya dulu. Training selama 6 bulan dan itu gue bener-bener gue mikir ya, ini gue training tuh sebenarnya buat apa gitu kan? Mungkin buat apa sih namanya, perkenalan software doang kali ya, atau belajar software baru aja. Ternyata enggak. Itu kita tuh belajar speednya juga. Itu jadi ibaratnya gini, kalau misalnya kita ngelihat film-film Hollywood yang keren-keren kayak gitu ya, kita mikir kayaknya VFX-nya bakal dikerjainnya kayak 1 hari 2 hari. No, 4 jam 2 jam, 4 jam 2 jam, dan itu bener-bener harus speednya tuh harus 4 jam doang? Iya.
VFX-nya? Iya, 4 jam, 2 jam, Oh. 4 jam, 4 jam, 2 jam, 4 jam, 2 jam, gitu. Jadi kayak misalkan ini green screen di belakang kayak gitu. Green screen di belakang itu misalkan dikasih waktu, tergantung nih shot-nya. Kalau misalkan shot-nya memang susah, bisa dikasih 7 jam, 8 jam, kayak gitu, bisa. Tapi kalau misalkan memang nggak sesusah itu mungkin bisa sampai 2 jam. Tapi 2 jam itu pun biasanya ada beberapa hal yang stuck-stuck juga gitu. Tapi gimana caranya kita harus problem solving-nya harus cepet, kayak gitu. Itu yang gue belajar itu. Yang kedua, quality. Quality-nya tuh biasanya kalau kita ngedit ya di Indo ya, kita ngedit kayak ada flaw sedikit, kita kayak, ya udah biasa aja kan. Oh ya kayak orang-orang nggak akan lihat deh. Iya kan gitu kan, kayak orang-orang nggak bakal sadar deh. Kalau di sana nggak. Di sana itu cara ngeceknya tuh per frame, di zoom in sampai per pixel. Jadi kelihatan kalau misalkan emang ada yang masih flawsnya masih jelek, misalkan rambut nih, gue di green screen rambut gue ada yang kepotong sedikit, itu nggak bisa. Itu harus dapat semua. Dan itu semua ada caranya dan ada rumusnya sendiri, kayak gitu. Oh, Iya. gokil ya. Iya. Tapi ada ini nggak, maksudku, itu kan berarti cukup pressure nggak sih kayak gitu? Banget, emang. Heeh. Hampir mau mati. Bercanda. Tapi emang pressure banget. Cuma ya tergantung sih, kayak pada saat gua kena pressure itu, gue mikir ke dalam diri gua kayak ya ingat aja sama tujuan awal gua masuk sini gitu loh. Karena kan gua mau ngejar portfolio itu kan juga gitu loh. Karena nggak semua orang juga pasti akan kuat gitu loh. Apalagi kan sama ekosistem Indonesia sama ekosistem luar negeri kan pasti beda banget nih di luar kan. Kalau Indonesia mungkin masih toleransinya masih tinggi banget gitu loh. Kalau di sana tuh toleransinya udah kecil banget gitu loh. Oke. Ya kalian salah ya udah salah gitu. Kalau kita refleksi dengan apa yang lo alami di sana dengan refleksi ketika lo belajar di IDS, itu cukup memberi bekal atau gimana tuh? Iya cukup memberi bekal sih. Ada beberapa hal yang akhirnya karena gue udah pernah di IDS, pada saat gue kerja bahkan di tempat yang Ingenuity pun, gue udah beberapa hal tuh familiar sama workflow editing, workflow sesuatu. Bahkan di editing VFX itu kan kita juga harus tahu tentang apa sih namanya, basic knowledge dari film ya, kayak ada scene, shot gitu dan lain-lain. Dan itu kita harus tahu juga. Untungnya gue udah tahu itu. Jadi pada saat gue ngerjain itu, gue tahu oh shot ini dari scene ini kayak gitu. Oh ternyata shot ini sequence atau apa gitu dan lain-lain gitu. Sequence berarti kan beberapa scene gitu. Ya udah nggak apa kayak gitu. Jadi adaptasinya bisa lebih cepat ya? Iya adaptasi bisa lebih cepat. Ya benar-benar. Oke. Nah kalau misalnya lo ada pesan nggak buat orang yang mau belajar atau kuliah film gitu? Pesan gua sih mungkin gini ya. Belajar film itu sebenarnya kompleks. Film itu kan sebenarnya art ya. Apa sih namanya? Itu tuh sebuah seni. Ketika lu baru belajar dan memulai sebuah karya lu, nggak apa-apa lu upload aja, lu sebarin aja ke semua orang, lu buat terus, mau itu jelek, mau itu lu diinjek-injek, mau lu dibilang lu nggak akan bisa buat film, no, itu nggak akan mungkin. Selagi lu masih mau mencoba, selagi lu tahu apa yang lu mau salurkan dan sampaikan kepada orang-orang, lu pasti akan bisa jadi filmmaker. Dan itu adalah pesan gue buat kalian. Gitu. Cakep sekali pesannya ya. Lo akan ngerekomendasiin IDS ke orang-orang nggak? Iya. Kalau gue ngerekomendasiin orang-orang ke IDS, simple sih. Kalau lu males kuliah, tapi lu pengen kerja, tapi lu pengen masuk industri film juga, kan itu ribet tuh. Lu masuk aja IDS, lu bisa dapat itu semua, kuliahnya juga nggak lama-lama banget, 20 bulan aja, dan itu lu bisa dapat semua pelajaran dari mulai teori sampai praktek, dan itu semua lengkap. Apa yang lu butuhin untuk persiapan lu menuju ke industri perfilman atau apapun itu di luar sana. Oke, ya. Sekarang kita 24 bulan sih. Beda dikit. Oh, 24 bulan sekarang. 24 bulan sekarang. Ada 4 bulannya lagi. Iya, berarti lebih lengkap ya? Lebih lengkap lagi. Oke, ya. Kayak gitu sepertinya, makasih banget ya, Ale udah ada di sini. Sampai pembicaraan ini selesai, aku masih belum bisa menyebutkan nama panjang Ale. Ya, maaf ya. Iya, gak apa-apa. Oke, terima kasih. Lo kedepannya ada rencana apa lagi nih? Bersama Bintang ya? Bersama Bintang. Paling ini aja sih, masih ngerjain beberapa kerjaan aja, kayak misalkan ya tadi yang Bintang bilang ya ada campaign yang besar itu aja sih, lagi ngerjalanin itu. Oke, good. Mudah-mudahan semua sukses, lancar ya. Amin, amin. Makasih Ale. Iya, sama-sama. Asik.